Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahelsa Putri dari kelas 10E akan menjelaskan sedikit tentang diagram interaksi pelaku ekonomi 4 sektor. Diagram interaksi 4 sektor atau biasa disebut circular flow diagram adalah sebuah diagram yang menggambarkan hubungan timbal balik atau interaksi antar pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi diartikan sebagai subjek yang melakukan atau menjalankan kegiatan ekonomi yang terdiri dari produksi, konsumsi, dan distribusi, sehingga nantinya akan muncul arus melingkar yang membentuk suatu sistem tertentu. Diagram interaksi 4 sektor ini meliputi rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga luar negeri. Sebelum membahas lebih dalam mengenai diagram interaksi 4 sektor, kita perlu mengetahui dan memahami peran para pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi dikategorikan menjadi 4 sektor, yaitu 1. Rumah tangga produsen. Rumah tangga produsen yaitu kelompok masyarakat atau badan usaha yang melakukan kegiatan produksi untuk menghasilkan atau menambah nilai guna barang dan jasa. Yang kedua yaitu rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen sebagai pemakai barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen. Konsumen juga berperan sebagai pemilik faktor-faktor produksi, akan menjualnya kepada produsen dengan menerima pendapatan dalam bentuk sewa, upah, bunga, dan keuntungan. Yang ketiga yaitu rumah tangga pemerintah. Pemerintah berperan untuk mengatur, mengendalikan, dan mengadakan pengawasan jalannya perekonomian suatu masyarakat melalui kebijakan-kebijakannya. Yang keempat yaitu rumah tangga masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri berperan dalam melakukan perdagangan internasional berupa kegiatan ekspor dan impor, maupun kerjasama ekonomi regional dan internasional. Nah, tak perlu berlama-lama lagi, kita langsung ke videonya. A few moments later. Nah, sebelum membahas hal tersebut, kita harus mengetahui terlebih dahulu apakah yang dimaksud dengan pasar input dan pasar output. Pasar input adalah pasar yang dimana perusahaan membeli faktor produksi atau sumber daya yang dibutuhkan untuk menghasilkan barang atau jasa. Pasar output adalah pasar yang dipergunakan untuk memperjualbelikan hasil-hasil produksi. Dalam diagram interaksi 4 sektor ini, pertama, rumah tangga masyarakat memberikan faktor produksi kepada rumah tangga produsen. Nah, selanjutnya, rumah tangga produsen melakukan balas jasa timbal balik berupa pembayaran uang, sewa, atau keuntungan, upah, gaji kepada rumah tangga masyarakat. Nah, berikutnya rumah tangga produsen memberikan barang atau jasa yang sudah siap untuk dipakai atau yang siap akan dijual pada rumah tangga masyarakat. Dan tidak hanya kepada masyarakat, juga kepada pemerintah juga ya. Nah, selanjutnya rumah tangga konsumen melakukan pembayaran atas barang atau jasa yang didapatkan dari rumah tangga produsen. Jadi uangnya masuk di rumah tangga produsen. Oke, selanjutnya sekarang pemerintah juga sebagai seorang produsen di mana pemerintah memproduksi barang atau jasa untuk kepentingan umum. Nah, selanjutnya ada timbal baliknya juga di pemerintah. Pemerintah mendapatkan pembayaran atas barang atau jasa yang dihasilkan. Berikutnya, pemerintah juga memerlukan barang atau jasa seperti peralatan kantor, keperluan dinas, dan sebagainya. Nah, pemerintah juga melakukan pembayaran atas pembelian barang atau jasa yang dilakukan pemerintah. Selanjutnya, pemerintah memberikan subsidi kepada rumah tangga konsumen atau rumah tangga produsen. Faktor produksi yang juga masuk kepada pemerintah, dan pemerintahan juga melakukan balas atau jasa terhadap faktor produksi berupa pembayaran, baik itu pembayaran upah, sewa, atau lainnya. Nah, sekarang kita perhatikan masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri peran utamanya adalah ekspor dan juga impor. Masyarakat luar negeri ada kalanya juga memerlukan impor. Impor artinya ada barang dari negara lain masuk ke negaranya. Nah, jadi impor kepada pasar input, impor kepada masyarakat luar negeri, ada kalanya juga kita memerlukan ekspor dari Indonesia, memerlukan ekspor. Jadi, masyarakat luar negeri menyediakan faktor-faktor produksi kepada rumah tangga produsen maupun rumah tangga konsumen kepada masyarakat kita. Nah, selanjutnya masyarakat luar negeri mendapatkan balas jasa berupa uang atau pembayaran rumah dan pembayaran impor yang dilakukan. Nah, selanjutnya juga ada kalanya negara kita memerlukan impor dari luar.
Jadi masyarakat luar negeri memberikan barang atau jasanya di pasar output untuk bisa masuk kepada negara Indonesia. Nah, barang atau jasanya masuk kepada rumah tangga produsen atau kepada rumah tangga masyarakat. Berikutnya juga masyarakat luar negeri mendapatkan balas jasa atau impor yang dilakukannya. Kalau dari sisi luar negeri disebut ekspor ya, kalau di sisi kita disebutnya impor. Karena ekspor itu adalah barang atau jasa yang keluar untuk didatangkan di suatu negara. Kalau impor adalah barang atau jasa yang masuk di negara tersebut. Oke, masyarakat luar negeri mendapat balas jasa atas barang atau jasa yang dikirim baik berupa uang. Sekian dari saya, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.